Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan anggota kelompok Ariski Putri, Dona Melinia, dan Nurul Hidayah. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai statistika. Adapun pembahasan dalam video ini meliputi yang pertama yaitu menganalisis data. Yang kedua yaitu menentukan rata-rata atau mean suatu data. Yang ketiga yaitu menentukan median dan modus suatu data. Dan yang terakhir yaitu menentukan ukuran penyebaran data. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama yaitu menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang bakat minat, ukuran sepatu atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram sehingga mempermudah menganalisinya. Yang pertama, kita membaca, kemudian menganalisis dan memprediksi. Selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama dengan level membaca dan menganalisis. Soalnya, dari diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 sampai 2008. Pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak dan berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut. Dari sini dapat kita analisis dan baca bahwa jumlah ikan terbanyak yaitu 5.000 kg di tahun 2007 dan jumlah ikan paling sedikit ada 2.000 kg di tahun 2004. Maka dapat dituliskan selisih yaitu jumlah ikan terbanyak dikurangi dengan jumlah ikan sedikit. 5.000 dikurangi 2.000 didapatkan hasil 3.000 kg. Selanjutnya, contoh soal yang kedua dengan level memprediksi. Soalnya, diagram di samping menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Dari sini dapat kita tuliskan tahun 2007 yaitu 55% dikali 100 didapatkan hasil 55. Kemudian tahun 2012 yaitu 40%, 40 per 100 dikalikan dengan 160 sama dengan 64. Dapat disimpulkan bahwa banyaknya siswa perempuan
tidak lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012, karena banyak siswa perempuan tahun 2007 adalah 55 siswa, dan tahun 2012 sebanyak 65 siswa. Jadi, banyak siswa perempuan kelas 8 di SMP Ceria tahun 2012 lebih banyak daripada tahun 2007. Kemudian contoh soal yang ketiga, dengan level memprediksi. Contoh soalnya yaitu tabel di samping menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Reta. Sisa kapasitas flash disk yang kosong adalah 400 MB. Dia ingin menambahkan file baru yang berkapasitas 750 MB. Akan tetapi, dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album pada file musik miliknya yang dihapus. Apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flashdisknya? Jelaskan jawabanmu. Kapasitas flashdisk yang kosong yaitu 400 dan kapasitas tambahan file baru adalah 750 MB. Kekurangan kapasitas adalah 350 MB. Kemudian kita analisis, kita prediksi album mana aja yang mungkin bisa dihapus supaya kita dapat 350 MB. Album yang dihapus adalah album yang berukuran besar, yaitu album C, E, dan F. Sehingga besar file yang terbuang adalah 372 MB. Dari penghapusan itu dapat didapatkan file kosong sebesar 772 MB. Dan ini cukup untuk file buku ajar baru yang besarnya 750 MB. Apakah cuma album C, E, F yang hanya bisa dihapus? Coba cari lagi album lain yang mungkin bisa dihapus oleh Reta. Kita masuk pembahasan pada menentukan rata-rata atau mean dalam suatu data. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu rata-rata? Rata-rata atau mean adalah suatu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contoh, berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional. Datanya seperti pada gambar. Kemudian tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Dari sini dapat jumlah data didapatkan hasil 389. Kemudian banyaknya data yaitu 10. Maka dapat disimpulkan meannya yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. 389 dibagi dengan 10. Didapatkan hasil 38,9. Jika X menyatakan seluruh nilai dari suatu data umum dan N menyatakan banyaknya data, bagaimana menentukan rumus umum dari mean? Apakah nilai rata-rata selalu terdapat dalam kumpulan data?
Kemudian kita masuk pada contoh soal yang pertama. Berapakah rata-rata pasien yang berobat di Pontianak Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Kemudian kita dapatkan hasil mean-nya yaitu jumlah data 133. Banyaknya data yaitu 7. 133 dibagi 7 sama dengan 90 orang. Jadi, rata-rata pasien yang berobat di Pontianak Bina Sehat dalam waktu 1 minggu adalah 19 orang. Contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 8A. Nilai dan frekuensinya diperoleh pada tabel. Kemudian, berapakah rata-rata nilai ujian matematika siswa kelas 8A? Dari sini didapatkan hasil 239 dibagi dengan 35, hasilnya 6,8. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 8A adalah 6,8. Contoh soal yang ketiga. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapa nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Sebelum ujian susulan didapatkan jumlah datanya adalah 45. Kemudian dikalikan dengan banyaknya data. Didapatkan hasil 1755. Kemudian sesudah ujian susulan, misal, nilai siswa yang mengikuti ujian susulan adalah N. Kemudian, meannya itu jumlah data sebelum ditambahkan jumlah data susulan. Dibagi dengan banyaknya data sebelum ditambah dengan banyaknya data susulan. Didapatkan mean 46 sama dengan 1755 ditambah M dibagi dengan 39 ditambahkan 1. Dari sini didapatkan M sebesar 85. Jadi, nilai matematika siswa yang mengikuti ujian susulan adalah 85. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan median dan modus suatu data. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu median? Sama halnya rata-rata atau mean, median dan modus juga merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menganalisis data. Median artinya nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika datanya ganjil. Mediannya yaitu data tengah. Untuk data banyaknya, median sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Jika datanya genap, mediannya jumlah 2 data tengah dibagi dengan 2. Untuk data banyak, median sama dengan data ke N bagi 2 ditambah dengan data ke N bagi 2 plus 1 dibagi 2.
Contoh soal yang pertama, tentukan median skor menyanyi berikut. Langkah yang pertama, kita urutkan dari skor yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita amati nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya yaitu 135. Kemudian jika skor menyanyinya itu datanya genap. Langkah yang pertama sama, kita urutkan dulu. Kemudian kita ambil dua nilai tengah. Kemudian kita bagi dengan 2. Didapatkan hasil 140. Apakah kalian tahu apa itu modus? Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul pada suatu data. Bisa jadi terdapat lebih dari satu modus, bahkan bisa juga data tersebut tidak memiliki modus. Dari data yang ada pada contoh, itu didapatkan modus 160 karena skor yang paling banyak muncul adalah 160. Kemudian data yang kedua itu tidak memiliki modus karena semua datanya masing-masing muncul satu kali. Maka dari data tersebut tidak memiliki modus. Contoh soal, tentukan median dan modus data berikut. Banyaknya data adalah 30. Mediannya menggunakan rumus data kelompok. Didapatkan hasil 7. Kemudian modusnya 7. Karena 7 memiliki frekuensi sebanyak 10. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai menentukan ukuran penyebaran data. Penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data antara lain jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Jangkauannya yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Contohnya, plot berikut merupakan kecepatan 12 mobil balap. Tentukan jangkauan dari data yang diberikan. Jangkauannya yaitu 270 dikurangi dengan 220. Didapatkan hasil 50 km per jam. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama. Setelah diurutkan, kuartil ada 3 yaitu kuartil bawah atau disebut dengan kuartil 1, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas atau kuartil 3. Cara menentukan kuartil. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian, tentukan kuartil tengah Q2 atau mediannya. Kemudian, tentukan kuartil bawah atau Q1 yang terletak di tengah antara nilai terendah dan Q2. Tentukan kuartil atas atau Q3 yang terletak di tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Bagaimanakah cara menentukan letak kuartil jika data yang diberikan berupa tabel frekuensi? Kemudian jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Didapatkan hasil 9. Dari sini, saya ingin bertanya kepada kalian, apa perbedaan antara jangkauan dan jangkauan interkuartil? Jika suatu kumpulan data tidak memiliki modus, ukuran penyebaran data manakah yang lebih besar? Jangkauan atau jangkauan interkuartil? Jelaskan alasan kalian.
Selanjutnya, kita masuk pada latihan soal. Silakan kalian eh, kerjakan. Di sini ada 11 latihan soal. Cukup pembahasan kita pada materi statistika. Usai sudah pembahasan kita mengenai statistika, semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.